Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini akan dilakukan pelajaran atau kuliah mengenai statistik, yaitu regresi linier. Nah, apa sih regresi linier? Nah, regresi linier itu fungsinya untuk mengetahui apakah suatu variabel itu berhubungan dengan variabel yang lain. Nah, biasanya di regresi linier ini ada yang namanya variabel X. X ini yang di bawah, kemudian Y yang tegak ke atas. Jadi untuk nilai X ini, apakah hasilnya itu mempengaruhi nilai Y? Makanya di sini variabel X adalah variabel yang bebas. Bebas kita mau menentukan. Kemudian yang mempengaruhi adalah nilai X ini. Kemudian nilai Y adalah variabel terikat atau dependent atau yang dipengaruhi. Misal, contohnya adalah misalnya kita mau bikin kerupuk atau pengen bikin bakso. Kita tentukan tuh, kita mau kasih ikan itu 10%, 20%, 30%. Kita yang menentukan. Berarti itu termasuk ke dalam variabel X atau yang mempengaruhi atau yang bebas. Bebas kita menentukan. Mau ngasih tepung 10%, mau ngasih tepung 20%, mau ngasih tepung 30%, itu bebas. Itu namanya variabel bebas atau variabel X. Nah, kalau kita mau tahu tingkat rasanya, kira-kira kalau misalnya dikasih 10% rasanya kayak gimana ya? Gitu. Terus enak yang dikasih ikan berapa persen, itu masuk ke nilai Y. Jadi nilai Y itu yang dipengaruhi. Jadi dengan kita memberikan ikan pada bakso 10%, 20%, 30% itu hasilnya seperti apa? Itu nilai Y. Yang seperti apanya itu atau yang dipengaruhi oleh variabel X itu ada variabel Y. Nanti kita lihat contohnya ya biar lebih enak. Nah, ini adalah contoh regresi linier sederhana. Linier itu artinya lurus. Jadi ada yang positif correlation dan negatif correlation. Kalau positif itu berarti semakin banyak nilai X atau semakin besar nilai X, maka nilai Y-nya juga akan semakin meningkat. Kalau negatif correlation artinya semakin besar nilai X itu nilai Y-nya akan semakin kecil. Makanya kalau sama-sama semakin besar itu positif, dia ke atas. Tapi kalau nilai X-nya besar menghasilkan nilai Y yang kecil dan gambarnya ke bawah itu artinya regresi linier negatif. Tapi kalau dia acak-acakan kayak gini, berarti dia tidak ada hubungan. Itu. Jadi kalau tidak ada hubungan ini artinya belum tentu kalau X-nya semakin besar, nilai Y-nya juga akan semakin besar atau semakin kecil. Jadi acak-acakan. Jadi tidak bisa dipakai menggunakan regresi linier. Nah, untuk langkah kerja dari regresi linier yaitu pertama adalah membuat hipotesis, kedua pengujian hipotesis, ketiga penentuan korelasi, keempat penentuan koefisien regresi, dan kelima untuk pendugaan nilai berdasarkan regresinya. Nah, kemudian lanjut ke yang pertama, penentuan hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu dugaan. Nah, hipotesisnya misalnya H0. H0 itu X tidak berpengaruh terhadap Y. Kan kalau hipotesis itu kan kemungkinan yang akan terjadi. Jadi bisa berpengaruh, bisa tidak berpengaruh. Kalau H0 itu X tidak berpengaruh terhadap Y. Kalau H1 itu X berpengaruh terhadap Y.
Jadi ada pengaruh, itu H1. Biasanya di statistik ada yang namanya selang kepercayaan 95%. Artinya yaitu kepercayaan kita terhadap sebuah pengujian itu benar sebesar 95%. Dan 5% merupakan kemungkinan yang salah. Jadi kayak errornya itu 50%. Sedangkan 95% itu bahwa datanya benar nih 95%. Biasanya kalau misalnya selain di medis itu pakai 95%. Tapi kalau di medis itu harus 99% bahwa hasil pengujian ini benar. Itu karena kalau medis itu ada kaitannya dengan nyawa manusia sehingga pakai 99%. Kalau yang selain itu pakai 95%. Nah, 95% itu adalah benar dan 5%-nya adalah errornya. Nah, selang kepercayaan 95% ini adalah sama dengan tingkat signifikansi atau dia signifikan. Yaitu signifikansinya 1 dikurangi 95% yaitu 0,05. Jadi, nanti jika setelah proses analisis regresi linier diperoleh nilai signifikan P, nilai signifikan itu P kurang dari 0,05, maka artinya hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. H1 diterima, H1 ini X berpengaruh terhadap Y dan H0 ditolak. Nih. Yang ditolak H0, yang diterima H1. Jadi P kurang dari 0,05. Artinya adalah X berpengaruh terhadap Y. Gimana sih kita cara taunya dia itu sudah signifikan atau belum gitu. Kalau signifikan itu artinya P kurang dari 0,05. Kalau tidak signifikan itu artinya P lebih dari 0,05. Yaitu dengan cara pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini bisa pakai manual. Dia dihitung menggunakan kalkulator. Kemudian hasil hitungnya dibandingkan dengan F tabel. Kemudian dua, dengan cara menggunakan Excel, menggunakan tools data analysis. Data analisis. Kemudian yang ketiga yaitu pakai aplikasi SPSS. Nah, pada kali ini yang akan saya gunakan adalah tools yang data analisis, yang Excel, biar lebih mudah dipakai oleh kalian. Nah, ini cara untuk memunculkan hipotesis dengan Excel. Nah, nanti kalian lihat di Excel kalian ada menu data analisis atau enggak? Nih, di menu ada menu data analisis atau tidak. Kalau di Excel kalian belum ada data analisis, maka cara memunculkannya yaitu dengan ini, mengaktifkan fitur analisis toolpack di Excel. Caranya, klik menu File, Option, Adds In, pilih Excel Adds In, dan klik Go. Nah, coba saya perlihatkan dulu ya. Saya share screen yang Excel. Nah, nih, di sini ada data analisis. Nah, di data analisis ini, kalau kalian belum muncul nih di data, klik data, kemudian muncul nggak data analisis? Tuh. Kalau misalnya belum muncul, bisa dimunculkan dengan klik file. Nah,
File option. Di saya belum muncul lagi file option karena punya saya sudah keluar. Nah, ya saya sudah keluar, jadi sudah optionnya udah hilang. Coba. Tadi kan adalah file option adds in. Jadi dia langsung keluar seperti ini. Nah, ini nanti dicari aja ya di punya kalian. Kemarin saya munculkan. Nah, kemudian masukkan data yang akan dianalisis ke dalam kertas. Nah, ini contoh soalnya langsung. Itu berikut adalah hasil kandungan histamin berdasarkan waktu tunggu ikan. Tentukan apakah waktu tunggu ikan ini, waktu tunggu ikan terhadap kandungan histamin. Tentukan apakah waktu tunggu ikan itu berpengaruh terhadap kandungan histamin ikan. Nah, kita kembali ke slide ya. Saya lupa belum kembali ke slide. Apakah waktu tunggu ikan berpengaruh terhadap kandungan histamin ikan? Jadi, ini adalah waktu tunggu, kemudian kandungan histamin. Di sini kita bisa menentukan X dan Y-nya. Apakah waktu tunggu itu dipengaruhi oleh kandungan histamin? Kan tidak. Waktu tunggu yang akan mempengaruhi histamin. Jadi waktu tunggunya itu adalah X. Nah, kita salin nih. Kita salin nilai ini. Kita salin nilai ini, kemudian kita pindahkan ke Excel. Ini, kita pindahkan ke Excel. X-nya tadi 5, Y-nya 20. Terus kita klik data analisis. Nah, data analisis akan keluar nih. Kita pilih yang regression. Oke. Nah, kita input nilai Y dan X-nya. Y. Nah, kalau mau dari judul, dari Y ini, maka labelnya diklik. Tapi kalau labelnya tidak diklik, ini adalah dari sini. Nah, jadi label itu ininya, X dan Y-nya. Kalau dia tidak judulnya tidak diikutkan mulai dari sini, maka labelnya tidak usah dicentang. Ini saya nggak pakai yang dicentang ya labelnya. Nah, kita ambilnya dari sini aja. Nilai X, nilai Y kita masukin, confident level atau selang kepercayaan 95%.
Kemudian, nah ini outputnya mau ditaruh di sheet lain, atau di workbook lain, atau di range di sini juga. Nah, ini kalau di sini. Ini kalau di sheet lain. Ini misalnya sheet berapa. Nah, udah, kemudian sesi 2. Kemudian kita klik oke. Ini kita tunggu hasilnya. Agak lama. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, signifikannya di mana? Signifikannya adalah ini. Nah, di sini ada nilai 0,00006668. Ini artinya bahwa dia itu kurang dari 0,005. Artinya dia signifikan. Artinya adalah X itu berpengaruh terhadap Y. Inilah nilai signifikannya. Kalau kita kembali ke slide. Nih, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini hasil yang tadi itu adalah nilai signifikasinya kan ini. P kurang dari 0,05. Jadi karena nilai signifikasi P kurang dari 0,05, maka terima H1 dan tolak H0. Di mana waktu tunggu ikan berpengaruh terhadap kandungan histaminnya. Nah, ini adalah kalau menggunakan Excel. Kemudian, kalau misalnya dia menghitung manual, yang dihitung itu adalah nilai F-nya, nilai F hitung. Nah, nilai F hitung itu kan yang tadi ya, sama ini hasilnya, ini antara ini dan ini ya, sama. Itu nilai F hitung yang F. Kemudian cari deh di tabel. Cari di tabel F distribution. Itu di internet ada. DF1 ini dan DF2 ini. Jadi 1 dan 4 hasilnya 7,7086. Berarti F hitung lebih besar daripada F tabel. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka terima H1 dan tolak H0. Kesimpulannya akan sama. Jadi waktu tunggu ikan berpengaruh terhadap kandungan histamin. Ini untuk yang manual. Jadi kalau misalnya kalian pakai Excel, langsung aja dilihat nih signifikansinya. Nggak usah lihat tabel lagi. Ini hanya pengetahuan aja yang tabel. Kemudian ada penentuan korelasi. Jadi penentuan korelasi ini adalah menentukan apakah ada hubungan antara variabel X dan Y. Nah, kalau misalnya ini dia itu signifikan, berarti bisa dilanjutkan untuk pendugaan. Untuk regresinya jadi bisa dipakai gitu. Intinya model ini bisa dipakai. Perhitungan kalian artinya bisa dipakai. Metodenya bisa dipakai. Tapi kalau signifikansinya itu adalah lebih dari 0,05 atau tidak signifikan, maka artinya ya tidak ada pengaruh. Jadi tidak bisa dilanjutkan untuk tes berikutnya. Penentuan korelasi. Korelasi adalah gambaran hubungan antara variabel X dan Y. Artinya seberapa besar nilai Y menggambarkan X. Atau seberapa erat sih hubungan antara nilai X dan nilai Y gitu.
Nah, model regresi dapat digunakan jika nilai korelasinya itu lebih dari atau sama dengan 0,6. Jadi semakin menuju 1 itu semakin baik. Semakin dia mendekati 0, dia semakin korelasinya tuh tidak erat. Iya, nah kalau lebih dari 0,9 sangat erat, kalau 0,6 sampai 0,9 itu erat, kalau R kurang dari 0,6 itu tidak erat. Nah, tadi di regresi itu ada tabel ini kan, tabel ini. Nah, nilai korelasinya itu adalah yang ini, multiple R, 0,9788. Nah, 0,9788 artinya R lebih dari 0,9, berarti sangat erat. Berarti model ini bisa dilanjutkan untuk pendugaan. Apa sih pendugaan? Pendugaan itu nanti kita menduga kira-kira kalau misalnya nilai X-nya segini, nilainya Y-nya berapa ya? Itu adalah nilai pendugaan. Nah, di bawahnya lagi, penentuan koefisien regresi linier. Jadi, regresi liniernya tuh artinya berapa sih? Nah, koefisien regresi itu adalah Y sama dengan AX plus B. Ya, ini modelnya. Ini rumusnya. Nah, yang di Excel tadi, yang paling bawah itu ada ini. Ada koefisien regresi. Itu, nah, yang intercept itu adalah A, yang X variabel 1 adalah B. Jadi kita masukkan Y sama dengan A plus B. Sorry, ini A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Ini kebalik ya, A plus BX. Jadi koefisien regresinya adalah Y sama dengan 2,92 ditambah 3,43 X. A plus BX. Bukan AX plus B ya. A plus BX. Nah, bisa juga pakai scatter. Nih, gambar garis tersebut dalam diagram pencarnya. Tadi diagram Nah, kita mau bikin gambar kayak gini nih, ngeplotin ini. Nanti akan muncul juga nih. A plus BX-nya sama R kuadratnya. Sama kan? Pakai ini ataupun pakai yang Excel tadi. Pakai data analisis. Yuk kita coba menggunakan Excel. Nah, caranya adalah kita blok dulu. Kemudian di insert. Nah, di insert, pilih scatter. Nah, scatter. Kemudian pilih trend line. Nah, trend line dicentang, maka garisnya akan keluar. Kemudian linear. Kemudian more option. Nah, di more option itu ditulis equation atau Y sama dengan A plus BX-nya. Terus dia ditulis korelasinya, R-nya. Itu. Oke, jadi akan keluar yang sama. Jadi bisa dua cara, bisa pakai cara tadi ataupun cara ini. Kalau yang cara ini tapi tidak bisa melihat dia signifikan atau enggak. Kalau cara tahu dia signifikan atau enggak dengan cara yang tadi. Nih, akan keluar signifikannya.
Kalau yang ini dia enggak. Gitu. Ya. Kemudian nanti dilihat di PowerPoint lagi caranya seperti apa masukinnya. Nah, oke. Sampai mana? Ya, udah ada contoh-contohnya. Nah, pendugaan berfungsi untuk menduga nilai X atau Y berdasarkan koefisien regresinya. Koefisien regresi bisa digunakan untuk menduga titik nilai apabila nilai X berpengaruh terhadap Y. Apabila nilai P lebih dari 0,5, maka koefisien regresi tidak bisa digunakan untuk menduga nilai. Nah, tadi kan tentukan nilai dugaan titik apabila diketahui waktu tunggu 2 jam. Nah, waktu tunggu 2 jam itu berarti apa? Nilai X. Dia itu kan nilai X. Jadi, Y sama dengan, masukin tadi rumusnya kan ini, Y sama dengan 2,92 tambah 3,3X. Nah, X-nya tinggal diganti 2. Kemudian dapat dihitung 9,78. Jadi, dugaan kadar histamik ini kan apabila waktu tunggunya 2 jam adalah 9,78 ppm. Itulah fungsi dari regresi linier. Jadi, fungsinya untuk menduga waktu tunggu atau menduga nilai-nilai. Tapi dia harus nilainya signifikan dulu. Oke, sampai di sini semoga mengerti. Ini ada contoh soal lagi nih. Biasanya itu dipakai untuk absorbansi untuk pengujian histamin atau logam berat. Pakai spektrofotometri. Spektrofotometri itu apa? Dia itu alat yang bisa kita masukkan sampel, terus dia bisa membaca nilai absorbansinya atau nilai penyerapan panjang gelombang terhadap suatu zat. Nah, misalnya nih, bikin larutan. Nah, ini misalnya contohnya nih, kalau di ini ya, penggunaan regresi linier. Itu kita bikin larutan nih. Larutan dengan PB itu logam berat logam berat PB, timbal, kita bikin nih. Oh, PB dengan larutan 0, 0,1, 0,25, 0,5, 1, dan 2. Itu kita bikin sendiri larutannya. Pakai kit gitu. Pokoknya pakai kayak larutan yang udah ada gitu. Kita bikin sendiri, terus kita cek, kita masukkan ke alat. Oh, nilai absorbensinya kalau 0 itu 0. Kalau kadar PB-nya 0,1 ini absorbensinya sekian, 0,25 sekian, 0,5. Nah, setelah itu kita bikin regresinya seperti cara yang tadi. Nah, kemudian ini kalau sudah dapat regresi seperti ini, misalnya udah dapat regresi seperti ini, itu baru kita bisa gunakan untuk menduga. Misalnya udah dapat nih regresinya sekian. Terus kita punya sampel. Sampel, kita nggak tahu nih ppm-nya berapa. Kita nggak tahu ppm-nya berapa. Kemudian kita cek absorbansinya. Oh, ternyata ketemu nih absorbansinya 0,0189. 0,0189. Berarti kita bisa tahu kadar PB di sampel itu berapa. Jadi yang ditanyakan X-nya bukan Y-nya. Kalau ini kan ditanya Y-nya. Kalau yang ini yang akan ditanya adalah X-nya. Karena yang diketahui adalah absorbensi. Itu. Jadi bisa dipakai, mau dipakai untuk tahu X-nya atau mau dipakai untuk mencari tahu Y-nya. Asalkan tadi dia signifikan atau P kurang dari 0,05. Nah, itu nanti dicoba ya dipakai komputer masing-masing.
Jadi UASnya nanti praktek nggak jauh-jauh dari ini. Jadi pelajari benar-benar untuk cara penentuan regresi di Excel. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.